Bolehkah orang Kristen mengenang 7 hari setelah kematian? Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Banyak orang bertanya sebagai orang percaya, apakah kita masih perlu mengadakan peringatan hari ke-7, 40, atau setahun untuk seseorang yang telah meninggal? Apakah itu sekedar adat? Atau ada makna rohani yang bisa kita pelajari? Kisah Yusuf dan keluarganya memberi jawaban yang indah di hari ini. Mereka meratap dan berkabung selama 7 hari, bukan karena tahayul, melainkan sebagai wujud kasih yang tulus dan penghormatan kepada ayahnya. Hal yang paling penting, saudara, mereka melakukannya dengan hati yang benar, tetap memegang janji Tuhan dan tidak melupakan kebenarannya. Lewat firman Tuhan hari ini, saudara, mari kita memahami bersama apa makna yang benar dari mengenang orang yang sudah tiada menurut Alkitab. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengerti kesedihan kami. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan di saat merenungkan firman-Mu, supaya kami dapat membedakan apa yang berkenan kepadamu dan yang hanya sekedar adat. Ajar kami menghormati orang yang sudah tiada dengan cara yang benar dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita membaca Kejadian 50 ayat 10-14. Setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkat dia ke tanah Kanaan dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Mahpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, mengenang itu wajar asalkan tujuannya benar di ayat 10-11. Yusuf dan keluarga berkabung selama 7 hari, saudara. Itu bukan karena aturan agama yang harus dipatuhi supaya orang yang meninggal selamat, melainkan luapan perasaan kasih yang mendalam kepada ayahnya. Mereka memberi waktu untuk merasakan kesedihan sekaligus menghormati jasa dan kasih yang pernah diberikan oleh Yakub. Penduduk Kanaan pun melihat dan menghargai hal itu. Jadi saudara, mengenang orang yang sudah tiada itu boleh dan baik, asalkan bukan untuk memohon sesuatu kepada arwahnya, bukan juga percaya pada hal-hal mistis, melainkan sekedar mengungkapkan rasa sayang dan kasih, mengucap syukur atas hidup mereka, dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar dihibur dan dikuatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan tidak melarang kita bersedih,
tapi mengajarkan kita untuk bersedih dalam pengharapan. Itulah yang tertulis di 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak berpengharapan. Dan yang kedua saudara, yang paling utama adalah menepati janji dan teladan mereka di ayat 12 sampai 13. Alasan mereka pergi jauh sampai ke Kanaan bukanlah sekedar untuk menangis 7 hari saudara, tetapi yang paling penting adalah mereka melakukan persis seperti yang dipesankan ayah mereka Yakub. Bagi orang Kristen, peringatan hari ke-7 atau peringatan lainnya sebaiknya menjadi momen untuk bertanya, apakah kami sudah menjalankan pesan baik mereka? Apakah kami sudah meneruskan iman yang mereka ajarkan? Jadi bukan sekedar berkumpul atau makan bersama, tetapi mengingat janji Tuhan dan meneladani iman, hidup di dalam kebenaran dan bertekad untuk tetap setia seperti mereka sampai akhir hidupnya. Firman Tuhan juga mengajarkan saudara bahwa menghormati orang yang mendahului kita berarti juga melaksanakan kebenaran yang mereka ajarkan. Ibrani 13 ayat 7 mengatakan, ingatlah pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Dan yang ketiga saudara, selesai mengenang, kembali hidup dengan tenang. Di ayat 14. Setelah semua selesai, setelah menguburkan ayah sesuai janji dan meratap secukupnya, Yusuf dan saudara-saudaranya kembali ke Mesir dengan hati yang tenang. Mereka tidak terjebak dalam kesedihan yang berkepanjangan atau ketakutan yang tidak perlu. Betul jugalah saudara di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Setelah mengenang orang yang sudah tiada dan berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan, kita harus kembali menjalani hidup dengan damai dan tenang. Kita percaya bahwa mereka sudah berada di dalam rumah Tuhan jika mereka sudah percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Dan tugas kita saudara adalah melanjutkan hidup dalam iman yang sama sampai kita berkumpul kembali kelak di rumah Bapa di sorga. Saudaraku, Tuhan menjanjikan damai sejahtera bagi hati yang percaya kepadanya, baik saat bersedih maupun saat melangkah kembali. Itulah di dalam Yohanes 14 ayat 27. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, apa yang kuberikan bukan seperti yang diberikan dunia. Janganlah gelisah dan janganlah takut. Jadi saudara, sebagai orang Kristen, kita boleh mengenang orang yang sudah tiada sebagai wujud kasih dan rasa hormat. Namun, hindarilah hal-hal yang berbau tahayul atau bertentangan dengan iman kita. Jadikan momen itu untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas hidup mereka, meneladani iman mereka, dan berjanji untuk tetap setia sampai akhir. Setelah itu, kembalilah menjalani hidup dengan pengharapan yang teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memegang hidup kami dan mereka yang sudah mendahului kami. Ajar kami ya Tuhan, menghormati dan mengenang mereka dengan cara yang benar dan berkenan kepadamu.
Jauhkan kami dari ketakutan, tahayul, mistis, dan hal-hal yang tidak benar. Berikan kami kekuatan untuk melanjutkan hidup dalam iman yang sama, sampai kelak kami berkumpul kembali bersamamu dalam rumah Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menghibur hati saudara yang sedang berduka, memberikan pengharapan yang teguh, dan menolong saudara hidup setia serta penuh kasih setiap hari. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mengenang adalah tanda kasih, tapi yang paling utama adalah hidup benar dan percaya kepada Tuhan Yesus yang memberi pengharapan. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang ada pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini, saudara. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada seri Renungan SKS berikutnya. Shalom.